Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Blogosuto Channel dan GN13 Official. Alhamdulillah saudara, sahabat Gus Nur, kita berjumpa dengan sehat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak lupa tetap sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ini adalah sesi yang perdana, yaitu sesi tanya jawab yang banyak sekali yang masuk ke dalam email Blogosuto Channel, bahkan di GN13 Official itu sangat banyak sekali ini. Makanya kalau kita tidak tanggapi kok kayak kirang etis. Dan banyak sekali, ayo kapan ini Gus Nur bisa jawab. Oke. Dan ini akan kita mulai bersama Gus Nur langsung. Beliau hadir alhamdulillah dan mau istilahnya nurutin jenengan sedoyo nggih. Monggo Gus Nur jenengan soporien niki Blogosuto Channel dan GN13 Official. Baik, Mas Rofi, tak lengakin ya. Ayo nimbrung aja Mas, nimbrung pisan. Aku lagi gak jawab sama si jawab. Sambil ngopi. Monggo. Kita ngopi bareng ini. Ngopi tidak resmi. Ini gak apa-apa Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini menawarkan, Gus, Leona wong takon sampean gelem menjawab. Saya bilang sama beliau, di GN13 Official itu sudah ada program tanya jawab, itu ada. Ya, tapi kan Gus Nur moco dewi ya, saya tak wocokno. Jadi yang nanya ternyata masuk ke emailnya beliau semua. Banyak, ya, sampean gitu ya. Sekali. Nah, dan malam ini alhamdulillah intinya insya Allah ya, Anda bertanya, saya menjawab tanpa batas, tanpa tedeng aling-aling. Bahkan pertanyaannya itu sakarepmu gitu loh. Iso tak jawab, gak iso gak tak jawab, kan merdeka hidup ini. Gitu saudaraku. Ya wes, hanya sekedar ini sambutanku. Jadi gimana Mas? Tapi kita pilih yang istilahnya ya nanti kapan-kapan kita kasih. Jadi gini ya, ini program baru. Beliau yang menangani Blogosuto Channel juga. Jadi gini, semua pertanyaan kirim ke beliau. Nanti tak cantumkan emailnya beliau apa-apa. Nanti kita akan jawab insya Allah. Mungkin lewat program ini kita juga bisa saling mengenal satu sama lain gitu ya. Betul. Ya wes, monggo Mas Arifin, tak serah sampean. Ini pertanyaan Gus. Ngapunten nggih, niki saya mulai dari Rian Maulana. Rian Maulana ini bertanya gini Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Gus Nur, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya soal apakah bercerita aib kepada seseorang dengan bertujuan mencari solusi penyembuhan atau jalan keluar itu baik atau tidak ya Gus? Gitu lah. Oh, jadi maksudnya menceritakan aibnya orang ini demi untuk mencari solusi dari dia yang dizolimi, itu istilahnya Gus. Okay. Ini dari itu Mas Rian Maulana. Yang penanyanya jelas. Alamat. Kalau alamat nggak dicantumin, cuman ini dari email Gus. Oh jelas ya. Kalau jelas kita jawab. Nanti kita cantumkan dari Mas. Gimana? Membuka aib dalam rangka mencari solusi karena dia terzolimi. Boleh apa enggak? Mungkin gini ya. Kalau saya ringkes ya, mungkin ibaratnya seorang istri. Punya suami bajingan, punya suami ngamplengan, punya suami selingkuhan, umpama ini ya, punya suami pelit. Ini umpama ya, saya coba mengembangkan pertanyaan itu. Boleh nggak seorang istri ini curhat ke orang lain, padahal itu aibnya suami nih, ya, boleh nggak? Dalam rangka mencari solusi, itu yang perlu dikurung Mas. Betul. Atau sebaliknya, seorang suami punya istri kempros. Ya. Apa bahasa Jawa kempros itu? Kotor. Ya kempros ya, kotor. Suka nonggo, suka nangga, suka ngerumpi. Suka arisan, keluar nggak pamit. Betul. Apalah ya, suka cerita-cerita. Nah, ini seorang suami ini tertekan gitu, punya istri yang seperti ini. Nggak bisa dididik lah. Ini apakah suami ini boleh curhat ke orang lain ya, dalam tanda petik mungkin bisa kiai, bisa paranormal, bisa orang tua, mungkin loh ya. Atau seorang bos yang punya karyawan
nggak teli misalnya Kak. Boleh nggak bos ini cerita ke orang lain dalam rangka untuk mencari solusi, mungkin gitu. Kalau saya kembangkan, betul ya? Betul. Jadi gini teman-teman ya, jawabanku gini. Hakikat menceritakan aib orang lain itu yang jelas sudah nggak boleh. Secara esensi mas. Apalagi kalau menyangkut keluarga, rumah tangga, menyangkut istri, menyangkut suami, menyangkut orang lain aja nggak boleh, apalagi keluarga. Mungkin rujukannya surat Al-Hujurat mungkin ya, rujukannya surat Al-Hujurat ayat 13. Coba dibaca, kalau enggak 12, 13. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayaqula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Itu kalau ayat. Di hadis juga banyak. Hei orang-orang beriman, jangan kamu berburuk sangka. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain gitu kan. Jangan kamu ceritakan keburukan orang lain. Nah, yang orang lain itu nggak cocok, nggak seneng kalau kamu ceritakan ke orang lain. Apabila itu kamu lakukan, kata Allah, kamu seperti makan bangkai saudaramu. Makanya kalau pertanyaan ini saya kembangkan, orang suka buka aibnya orang, menceritakan kejelekan orang, dia diganjar sama Allah makan bangkai. Itu bukan sekedar tafsir loh mas. Orang suka makan bangkai, pankreasnya rusak, pencernaannya rusak. Jadi kalau pencernaannya rusak, cara berpikirnya rusak, outputnya rusak, dimanapun dia berada, ngomongnya pasti salah, tindakannya pasti salah, cara berpikirnya pasti salah. Karena yang dimakan bangkai, walaupun itu kauliyah, tapi secara kauniyahnya orang suka ngomongin orang, aibnya orang, maka dia akan buruk perilakunya mas. Karena bangkai sih dipangan. Nah, riba. Ibaratnya gini loh, kalau orang makan riba, kata Rasulullah, dosa terkecil seperti menzinai ibu kandung sendiri. Itu bukan sekedar kata-kata itu. Loh kan aku nggak tidur karo ibuku ya. Kan nggak harus nggak usah dipraktekkan. Tapi di kenyataannya orang yang makan riba rata-rata memang linglung, ya kan, pikun. Korelasi alami. Ada itu dampaknya. Alaminya. Nah, membuka aib orang lain pasti. Coba orang yang suka buka aib teman, buka aibnya orang, pasti dimanapun dia, siapapun dia, apapun profesinya, mesti nggak nemu langkah mas. Dia akan mati langkah. Jadi karyawan nggak punya wibawa, jadi bos nggak punya wibawa, ya kan? Jadi apapun dia salah-salah. Karena memang alam ini nggak bisa ditipu, gestur tubuh itu nggak bisa dibohongi, gitu kan. Nah, jadi intinya orang yang suka menceritakan aib orang lain sama dengan makan bangkai saudaranya. Jadi tidak boleh, mas. Ya, secara hakikat istri tidak boleh menceritakan aib suaminya ke orang lain. Suami nggak boleh menceritakan aib istrinya ke orang lain. Semua nggak boleh tanpa terkecuali. Jadi kalau Anda lihat acara-acara infotainment di TV ya, hotspot, silet, apalah itu nggak boleh, mas. Memang nggak manfaat infotainment ya. Oke. Itu menceritakan aib orang lain. Nah di dalam hadis itu juga diganjar iyyakumul ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jadi jauhkan dirimu dari ghibah karena dosanya lebih besar dari zina. Wa kaifa ya Rasulullah? Nah, sahabat bertanya, kok iso? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Wa inna sahibal ghibati la yufaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Dan banyak hadis-hadis yang serupa. Kalau kita zina pun juga ada sendiri bab-babnya ya. Ada zina ringan, ada zina berat ya, ada zina muhson ya. Zina istrinya orang, suaminya orang gitu. Oke, kita nggak bahas bab zina sekarang. Kalau ada orang zina minta ampun sama Allah, turun ampunan, mas. Zina saiki njaluk ampun saiki turun. Nah, tapi kalau hibah nggak bisa. Sebelum dia clear dengan orang yang dihibah itu, aku menghibah sampean, nggak bisa selesai urusanku ini sebelum aku jalur sepuro nang sampean dan sampean memaafkan saya. Makanya berat hibah ya mas.
ngomong nggak bayar, tapi jejak digitalnya ini yang berat ini. Itu pun nanti ada bab khusus juga ya, antara gibah, mengkritik, berjihad itu ada sendiri. Nah itu tadi, menggibah, mengkritik, dan jihad itu beda. Beda. Hadis ini jangan diantemkan. Misalkan ini umpama Mas Zain misalkan ini umpama ya, Mas Zain itu nyuri sepeda ontel. Aku kelihatan. Mas Zain ini kan bukan lurah, bukan camat, bukan RT, rakyat biasa. Tak tutup atas sepeda itu. Tak datangi rumahnya. Secara humanis. Nah, hadis itu berlaku. Mas, aku ketok sama nyolong sepeda, nyuri sepeda. Oh, apa masalahnya? Ini kan kita 4 mata loh, Mas. Baru beliau curhat. Iya, nebus obat misalkan, beli beras. Oh gitu ta. Ya wis ayo kita kembalikan sepedanya wis. Ya kita kembalikan sepedanya, obat, beras, semua kebutuhan nanti kita tanggung. Karena beliau tidak punya janji secara spiritual publish gitu sih. Iya, bukan public figure lah intinya. Gitu hadis ini saya terapkan begitu ke beliau. Sepeda motor apalah pokoknya. Oke, antar ke rumah. Dan tidak ada yang tahu. Mas, aku ngeterno sepedanya sampean. Tadi sepedanya sama diambil sama Pak Zain. Beliau bener-bener butuh, jadi ini sepedanya saya kembalikan. Selesai ya, selesai. Udah. Tapi kalau misalkan beliau menteri, lurah, beda lagi itu, Gus. Walaupun semen 1 sak, tak ungkap. Titelmu, jabatanmu, alamatmu tak ungkap, walaupun itu cuma semen 1 sak. Nggak berlaku pendekatan humanis tadi itu. Iki aku loh Mas. Boleh lain orang kan lain ya. Koruptor, bangsat, nggak tuntek wis. Itu bukan gibah kalau pengertianku Mas. Karena 1 rupiah itu memang dari rakyat ya. Iya, yang dia makan, yang dia betul, karena itu uang rakyat. Iya uang rakyat, terus kemudian iya fasilitas negara semua ada. Beda Mas. Jadi 1 hadis 2 masalah beda cara penyelesaiannya. Kadang ini Gus, kadang dari spot inilah orang-orang itu kadang-kadang dari taklid butanya sentimen, akhirnya menyerangnya gibah kamu, gibah. Dia nutup yang dibela itu supaya Menteri BUMN, belak-belakan aja Jokowi, Erick Thohir, Ganjar, Anies Baswedan, siapalah ya. Itu wajib hukumnya, disebut namanya, disebut titelnya, disebut alamatnya kalau dia melakukan tanda petik kesalahan. Karena memang setiap langkah dia Mas dari 1 tempat pindah ke tempat yang lain ada biayanya Mas. Betul. Nek aku dari kafe pindah ke pasar tumpang dan no biayanya Mas. Lele presiden, menteri BUMN. Dari sini pindah ke sini tuh pas pampres, Intel, reserse, ada biaya dan itu fasilitas negara dan itu dibayar rakyat. Rajanya rakyat, dia malah yang digaji rakyat. Nah, jadi rajanya rakyat. Itu bukan menghibah, itu sudah nggak ada urusannya menghibah itu. Siap. Nah, jadi saya kembalikan ke hakikat pertanyaan. Kalau niatnya mencari solusi, boleh Mas. Siap. Ini kan pertanyaan tadi itu baru kisi-kisinya ya. Dari solusi ya. Boleh. Misalkan yang nanya itu suami ya. Gus, istriku elek. Boleh nggak aku cerita ke orang pinter, ke dukun, ke kiai? Kalau ke dukun nggak boleh ya. Ke kiai atau ke orang tua, ke mertua, boleh nggak? Boleh, dalam rangka mencari solusi. Ya kan? Kan kita melibatkan keluarga itu boleh toh. Bu, ini misalnya maratuwaku iki. Pak, ngapunten anak bojo kula niku ngenten kita lagi dalam masalah. Saya minta tolong bantuannya jenengan, bantulah kami untuk mempertahankan rumah tangga kami. Anak jenenganku nek ngene-ngene nek isuk turu, nek masak kepedesen. Ya enggak masalah. Walaupun mboten mempan Pak, barangkali kalau jenengan yang ngandani wong jenengan bapake. Boleh Mas. Sampai ke perihal misalkan urusan ranjang, urusan selingkuh. Wong ini urusan keluarga. Dilibatkan keluarga nggak apa-apa. Ya walaupun kalau misalkan kembali ke prinsip orang masing-masing Mas. Prinsip ya. Iya, kalau saya sikon. Kalau saya tetap tak jaga sih. Kalau memang selingkuh nggak akan tak ceritakan.
Umpama saya tak telan sendiri, tak bawa sampai mati, Mas. Barangnya gitu ya. Tapi seandainya diceritakan, yang penting ke keluarga dalam rangka mencari solusi. Minimal orang tua lah ya Pak. Nah, minimal orang tua. Ke kiai pun boleh, Pak Kiai menceritakan. Jadi paham ya Mas Arifin ya. Jadi seandainya seorang wanita punya suami yang bejat, cerita ke kiai, dibuka semua kejelekannya suami tadi di depan kiainya. Kan innamal amalu binniyat. Pak Kiai, saya ndak niat menghibah suami saya, nggak niat menceritakan aib suami saya. Saya niat hanya sampean tok yang tak ceritain. Bismillah, niat saya untuk mencari solusinya, mohon berkahnya, mohon nasihatnya. Nah, perkara nanti kiainya nggak bisa jaga amanah, diumbar yo lain sudah. Intinya niat Mas, kalau niatnya cari solusi boleh. Cukup, nggak usah. Yang nggak boleh itu ke WA Mas, ke Facebook, itu yang nggak boleh Mas. Karena memang dibacanya kan kita nggak tahu ya. Bojoku ngene ra ya apa solusinya. Tidak tepat sasaran. Maksudnya kita membongkar daripada rahasia keluarga kita ke pihak ketiga. Kan pihak ketiga tadi pihak ketiga. Iya. Pertama inamalamul biniyat. Niatnya dulu apakah diluruskan. orang yang betul-betul dipercaya amanah atau apa itu kriterianya? Langge, pertama niat dulu diluruskan. Ya. Kedua baru minimal orang tua. Keluarga, jangan sampai keluar. Apalagi sampai ke dukun ya, sampai ke paranormal yang di YouTube itu ya, naudzubillah min dzalik. Jangan, minimal bapak ibu dilibatkan. Nah, terus minimal sekarang orang tua tidak ada solusi, misalnya nggak bisa memberikan solusi. Padahal kita betul kadang ibarat orang mau curhat ya, kita mau cari solusi. Orang tua, keluarga nggak ada yang nggak bisa dipegang amanahnya lah, misalnya nggak ada dipercaya. Ada human errornya Gus, ada istilahnya. Baru mungkin satu langkah lagi, carilah guru spiritual yang benar-benar. Kan dinamis ya. Yang kita sikon kiai lah, maksud kiai yang benar-benar yang zuhud. Syukur-syukur kiai yang nggak punya WA. Pokoknya kiai yang benar-benar, bukan kiai infotainment, bukan. Kalau kiai infotainment, entertainment nanti dijadikan konten kita kan. Bukan, kiai yang betul. Tetapi misalnya kembali ke karakter masing-masing juga akhirnya Mas. Mentoknya di situ. Kalau keluarga sudah, misalkan saya ini ya, keluarga sudah nggak bisa ngatasi ya sudah, ambil peranan otoritas 4 mata antara suami dan istri. Wis Dek, pecah Dek ini Dek. Ya apa iki ditandani apa ora iki? Terus aku sudah minta tolong ke bapakmu, ke ibumu, aku juga sudah minta pendapat ke bapakku, ke ibuku, dan kita sudah bermuhasabah hampir sebulan kok kayaknya masih begini terus. Wis monggo ya apa enake. Jadi skala prioritasnya memang akalnya dipakai ya. Kan kita dikasih akal, ya udah kita disuruh ngasih keputusan Gus Ki. Nah, jadi itu konsekuensi moralnya itu. Kembali ke Al-Qur'an Dek, kita sekarang tutup gembok, hanya kita berdua bertiga sama Allah. Piye Dek? Diteruskan gak ini rumah tangga ini? Gitu. Memang secara dinamis kita terus berjalan seperti itu Gus ya. Jadi pertanyaan dari Mas Rian Maulana kayaknya udah lengkap sekali. Jadi misalkan istri yang selingkuh, gimana Dek? Loro Dek. Sebagai suami nih sudah nggak ada batasannya. Membayangkan istriku tidur sama laki-laki lain ini udah nggak ada Dek. Coro tak pateni awakmu. Tapi jangan-jangan ini juga salahku. Tapi angel iki Mas. Aku abot iki jangan-jangan aku gagal. Ya apa Dek? Seiso enggak awakmu tak openi iki. Tak terima kebusukanmu, tak terima kekotoranmu. Wis aku yo. Apalagi kalau suaminya juga selingkuh kan ngono ya. Apalagi kalau suaminya selingkuh kan enggak ada orang lain ini, hanya Allah kan. Aku ya bukan laki-laki suci kok Dek. Wis ini anak, kita kembali ke anak, kembali ke Allah. Dilanjut enggak rumah tangga ini sampai ke titik itu. Misalkan ya, jadi aku memaafkan dirimu ya, enggak apa-apa walaupun kamu sudah kotor seperti itu, tak maafkan. Yuk kita kembali sakinah mawaddah warahmah dari nol. Walaupun dalam prakteknya nggak bisa Mas, tetap betul. Secara lapangan itu yang saya temui kasus-kasus seperti itu dipertahankan bagaimana, tetap putus juga akhirnya nanti. Nggak bisa. Gitu Mas Arifin ya. Paham. Jadi gini teman-teman, ini luar biasa gitu. Kalau ada orang yang lagi ngalamin
spot momen seperti ini kayaknya terwakili ini Pak G. Aku tahu ngalami. Oh. Saya pernah ngalami, pernah bahas di YouTube ini. Kayaknya pas ini. G ngapunten Gus, ini karena memang kita untuk semua masyarakat supaya bermanfaat gitu lah istilahnya. Karena ini kayaknya yang tanya ya tidak kita rencanakan karena beliau memang tanya secara hati nurani kayaknya. Itu tadi Mas Rian Maulana, kayaknya ini cukup. Dan solusi itu termasuk endingnya juga dari akal manusia itu sendiri ketika dia mengolah situasi kondisi yang dialami, ngoten Gus G. Jadi bisa dinamis lah, bisa ke sana, bisa ke sini. Jadi tidak melulu kita ditentuin oleh orang lain Gus G. Titik spotnya ya memang harus orang itu sendiri yang nyelesain masalah gitu. Betul. Dan sebagai ini closing aja ya, closing statement aja ya. Monggo. Jadi banyak kejadian suami punya istri cantik sekali, cantik, ningrat, darah biru, pendidikan, dokter, banyak ini. Suaminya juga ganteng, tapi dari kalangan biasa. Tapi istrinya ini masya Allah ningrat, ya kan. Atau sebaliknya. Jadi suaminya yang ningrat macam-macam. Jadi kastanya tinggi. Secara logika Mas nggak mungkin selingkuh. Ya, secara pendidikan ya. Ini anak perempuan, anaknya kiai, anaknya priayi, cantik, darah biru, santun, masya Allah. Bangga sebagai suami itu ya, bangga sebagai orang tua punya anak perempuan seperti itu. Sudah pendidikan tinggi macam-macam. Tapi ternyata selingkuh. Ya selingkuh. Nah, jadi tinggal tukar aja posisinya lah. Ada yang sebegitu, ada yang sebaliknya juga. Dan akhirnya si suami ini ya berusaha mempertahankan. Emang udah bojo wayu, cantik, pinter ya, dan dia pun merasa oke lah, yang ini mungkin salahku lah. Ya mungkin dia mencari ribuan hujah untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun yang salah istrinya. Salah apapun nggak boleh selingkuh Mas. Salah-salah wong wedok udah selingkuh kan sudah selesai kan. Cuman laki-laki ini karena mempertahankan, dia bangun argumen batin karena sayang, saya ayu, saya pinter, anak-anak juga dipertahankan, keluarganya dilibatkan, tapi ya tetap di tengah jalan akhirnya ya putus juga Mas, karena nggak wallah alam ya kenapa. Nah tapi biasanya orang tua sama orang tua tetap baik gitu ya. Jadi apalagi terutama orang tua perempuannya kan dia sadar kalau salah anaknya, anak wedok ya, selingkuh ya apa sih itu. Nah ya tapi inilah hidup ya, isinya dunia ini lengkap. Nah jadi sebagai closing statement, kalau Saman mau cara saya ya, walaupun dulu saya nggak ngambil langkah ini, ya seberat apa konflik rumah tangga ini dipertahankan memang. Walaupun teorinya aku dulu nggak gitu Mas, jadi tak dudukkan, tapi ya nggak sampai bacot-bacotan kan sudah untung Mas. Tak dudukkan, dah sama nikah, ini insya Allah jaga istriku dengan baik gitu kan. Insya Allah kita tetap silaturahim dengan baik, bla bla bla. Dan sampai sekarang masih silaturahim dengan baik sampai sekarang. Gitu. Dan nggak punya anak, jadi ya nggak ada beban apa-apa. Pun ya, jadi intinya gini teman-teman. Boleh intinya cerita kepada orang ketiga selama niatnya benar dan yang diceritain tepat. Gitu ya. Dan memang kita ini kan butuh orang ketiga. Kita ini kan diciptakan sebagai makhluk itu sosial. Kita butuh orang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi biar nggak bias, tadi jawabannya sudah komplit di depan tadi itu. Kalau bisa dipertahankan. Coba apa nggak hebat kalau suami selingkuh, istri selingkuh, terus kemudian mencari jalan keluar kemana-mana buntu, tiba-tiba duduk kembali empat mata berdua dan selesaikan. Saling nutupi aib, udah selesaikan, tutup buku, buka lembaran baru demi Allah dan demi anak misalkan. Bismillah, taubatan nasuha, Saman kotor aku kotor Mas gitu, atau sebaliknya kita sama-sama kotor. Yuk kita didik anak kita supaya nggak broken anak kita ini. Udah tutup, Bismillah, salaman. Bila perlu ijab kabul lagi, memperbaiki nikah Mas, ijab kabul, nggak masalah. Bangun nikah. Bangun nikah. Bangun nikah. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi jawaban yang sudah lengkap dari pertanyaan Mas Rian Maulana.
kita ucapkan terima kasih kepada Gus Nur sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari email yang kita tampung di sini. Oke, sekian Gus. Skop nggih. Nggih. Ngaten mawon. Wassalamualaikum masih kan masih ada 3 tapi di selanjutnya aja. Iya, bocorannya apa bocorannya untuk video selanjutnya? Nggak apa-apa, Mas. Bocorannya gini Gus, yang ICT ya. ICT apa itu? Dana umat. ACT. Oh, ACT. Terus? Ya kan ACT itu sekarang lagi diaudit. Nah, ini dari Bilki 123 ini. Lah Gus Nur siap nggak nih kalau diaudit seperti ACT? Karena kan siap. Sosialnya kan kayaknya bersama ini dengan ACT. Jadi video berikutnya kita akan jawab ini. Siap nggak yayasannya Gus Nur, uangnya Gus Nur diaudit? Video berikutnya ini. Wis to rek takon opo ae ya, di sini nggak nolak, blak-blakan. Salam Bloko Suto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.